Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar kami mau beribadah dengan baik. Berkati dari awal sampai akhir. Berkati Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita puji Tuhan. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan inilah akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan Cici dan kehidupan kalian semuanya. Yuk kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita akan menerima kebenaran firman sehingga hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kak Maria mau cerita tentang 4 pemuda di istana raja. Tapi sebelumnya Kak Maria mau tanya dulu. Pernah nggak kalian memikirkan tentang apa yang kalian makan? Apakah makanan itu akan menyenangkan Allah atau tidak? Allah ingin kita memelihara kesehatan tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang 4 orang pemuda yang sangat berhati-hati sekali dalam menjaga tubuh mereka. Cerita tersebut terdapat di kitab Daniel 1 ayat 3 sampai dengan 20. Pada suatu hari ada sebuah tentara dalam jumlah yang sangat besar dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Mereka mengepung kota Yerusalem dan mengambil emas, perak, dan perkakas-perkakas yang ada di rumah Tuhan. Dan mereka membawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya Raja Nebukadnezar. Tentara-tentara Nebukadnezar juga mereka menawan semua pemuda yang kuat, yang cakap, yang pintar untuk bekerja di istana raja. Di antaranya itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuh. Tahu tidak adik-adik, mereka dididik di istana raja selama 3 tahun lamanya untuk diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, pada suatu hari raja memberikan perintah kepada kepala pelayan raja untuk memberikan mereka makanan setiap hari dari makanan dari santapan raja. Tapi Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan makanan dari santapan raja. Mereka tidak mau menajiskan tubuh mereka dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya raja. Karena mereka tahu bahwa tubuh mereka adalah miliknya Tuhan. Dan Daniel berkata kepada teman-temannya, lebih baik raja marah kepada kita daripada kita memakan makanan yang menajiskan tubuh kita. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Akhirnya Daniel memberitahukan hal tersebut kepada pelayan raja. Mereka mengatakan bahwa kami tidak mau memakan makanan santapan raja. Daniel bilang, kami diberikan sayur-sayuran saja, roti dan air putih setiap hari untuk kami makan dan minum. Pelayan itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi lemas, tambah kurus, dan tidak akan bertambah besar. Dan nanti raja marah. Tapi Daniel mengatakan kepada kepala pelayan raja itu untuk mengadakan perbandingan selama 10 hari makanan mereka dengan pemuda-pemuda lain. Apakah tubuh mereka tambah kurus apa tidak? Nah, setelah 10 hari yang ditentukan, kepala pelayan raja itu datang dan melihat perawakan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah tubuh mereka semakin kurus, lemas, tidak bertambah besar?
atau tidak. Dia mau lihat perbandingan antara pemuda-pemuda yang lain dengan Daniel dan Mesak. Tetapi apa yang terjadi? Kepala pelayan itu sangat heran dan takjub melihat Daniel dan teman-temannya memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, lebih daripada pemuda-pemuda yang lain yang memakan makanan dari santapan raja. Nah, adik-adik, Allah menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah memberikan mereka pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel diberikan pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditentukan raja, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dibawa ke hadapan raja untuk berbicara dengan mereka mengenai berbagai hikmat, dan raja sangat senang sekali atas kepandaian dan kecerdasan mereka. Ternyata Daniel dan teman-temannya memiliki kecerdasannya 10 kali lebih pintar daripada orang-orang cerdas, orang-orang berilmu dan ahli jampi yang ada di seluruh kerajaan Raja Nebukadnezar. Wah, Allah itu hebat ya, Allah itu luar biasa menyertai Daniel dan teman-temannya. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut di atas, ada 2 hal yang harus kita pelajari dari Daniel. Nah, 2 hal itu, yang pertama adalah Daniel memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Daniel taat selalu kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daniel menjaga tubuhnya dengan memakan makanan yang baik. Karena Daniel tahu bahwa tubuhnya adalah milik Tuhan. Tubuhnya itu adalah bait Allah. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 11. Bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajar kami untuk seperti Daniel yang selalu taat kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami mau menjaga hati kami mau menjaga firman-Mu, kami mau menjaga perintah-perintah-Mu, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sama seperti Daniel. Dan kami juga mau menjaga tubuh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai semua, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, pengumuman minggu ini. Saksikan video dari Sekolah Tunas Harapan berikut ini.
mungkin tidak bertatap langsung dengan guru, dan mungkin saya sedang beradaptasi dengan kegiatan belajar dari rumah. Materi-materi dari guru, dan materi-materi dari guru ini mungkin sedikit berat buat kita mengerti karena kita juga nggak secara langsung bertemu sama guru-guru, sama bapak ibu guru. Jadi kita juga belajarnya kadang harus mandiri dan ekstra karena kita nggak langsung paham gitu. Tapi kalau kita di sekolah ya mungkin kita lebih mudah paham karena kita secara langsung bertemu gitu, kita dibimbing sama bapak ibu guru. Sebenarnya tidak begitu buruk belajar dari rumah. Semua bisa kita lakukan sama seperti belajar di sekolah. Kita masih bisa bertemu teman-teman, masih bisa belajar dengan guru. Kita tetap belajar di rumah yang tetap stay at home. Wah, keren ya videonya adik-adik. Siapa hayo yang mau masuk ke Sekolah Tunas Harapan? Untuk info lebih lanjut, kalian dapat menghubungi sosial media dari Live Kids dan juga sosial media dari Tunas Harapan. Games minggu ini, tugas adik-adik adalah melingkari makanan yang dimakan oleh Daniel dan teman-temannya, seperti yang diceritakan di firman Tuhan yang adik-adik udah dengerin. Lalu soalnya akan diupload di grup WA kelas atau akan diupload juga di sosial media Live Kids. Kalau adik-adik udah ngelingkarin makanannya, jangan lupa di-capture, lalu minta tolong papa atau mama untuk upload ke sosial media Live Kids, dan jangan lupa di-tag ya. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Jangan lewatkan untuk ibadah-ibadah kelas sekolah minggu berikutnya. Adik-adik tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.